Apa yang ditanyakan ada di tiga tokoh besar. Yang pertama adalah aku, yang kedua masyarakat Palestina, yang ketiga adalah mereka yang zalim kepada Palestina. Maka di saat membahas tokoh, bicaralah tentang aku. Nanti ada pembahasan tentang orang Palestina. Pembahasan tentang orang yang terzalimi. Adapun orang yang terzalimi, orang yang mendolimi, mohon maaf. Adapun masyarakat Palestina yang telah dizalimi, maka sudah Allah siapkan pahala yang besar di akhirat nanti. Adapun bantuan dari bangsa manusia adalah kecil dibanding apa yang Allah berikan. Nah, ini adalah Palestina. Adapun pembelaan orang Palestina bukan berarti mereka bukan mukhbitin, supaya tidak disalahkan. Membela diri, ada yang dibela adalah agama pada akhirnya. Karena bukan urusan dia dicubit, bukan. Tapi beragama juga menjadi terganggu. Kemudian bukan membela diri, membela manusia. Anda boleh sabar tentang diri Anda sendiri. Tapi kalau tetangga Anda didolimi, Anda diam, Anda salah. Anda telah membiarkan kedoliman yang berarti itu adalah tidak berlakunya sebuah keadilan. Beda, tolong beda. Aku diganggu, aku kuku, aku. Itu beda dengan jika tetanggaku dipukuli. Oh, tetangga dipukuli ngomong, saya menjadi mukhbitin. Lah Anda ini apa? Nah, ini bukan begitu. Jadi Palestina sudah Allah siapkan janji-janji dari kesabaran dan seterusnya, kedoliman yang ditimpakan badannya akan sesuatu yang besar. Pun mereka berhak untuk membela dirinya karena ada urusan dengan agama, kemanusiaan, bukan dirinya sendiri. Kemudian ada orang yang berbuat zalim. Ada orang berbuat zalim gak dibalas di dunia, ibu yang soleha. Bukan ukuran kita itu. Dia berbuat zalim, bahkan hukuman yang paling pedih nanti di akhirat. Ada raja-raja zalim itu sampai mati gak ada hukuman. Seneng terus di dunia. Apakah itu berarti mereka benar? Juga tidak. Ada hukuman yang paling besar nanti di akhirat. Kalau ternyata ada kejadian 1, 2 dan sebagainya, oh tiba-tiba kebakaran, gajah, ini ada sekelumit hukuman yang Allah berikan. Artinya jangan sampai kita memahami di saat ternyata, oh kok aman-aman saja, dia sudah berbuat zalim lama, kok tidak ada kejadian, itu bukan berarti mereka dalam kebenaran, tidak. Hukuman di dunia sekecil sekali, sekelumit. Tapi yang lebih serem adalah nanti hukuman di akhirat. Kita beriman kepada akhirat. Dan ternyata yang penting adalah masalah aku. Aku. Suatu kali ada orang bertanya, bagaimana ya hukumnya? Palestina begini kan? Itu kan tidak benar dan sebagainya. Oh, oke. Sekarang kita tanya kepada orang yang punya semangat semacam ini. 1. Berapa kali Anda mendoakan mereka dalam sehari? 1. Berapa persen uangmu yang sudah kau keluarkan? Jangan sampai hanya teriak saja, lalu pengen diangkat di media. Kita perlu kejujuran. Apakah waktu kita makan enak langsung kita bayar Palestina juga? Apakah juga kita lupa saat itu? Jadi Palestina itu bisa menjadi tren untuk perbincangan saja. Bahkan jor-joran. Ada orang ini juga cerita tentang Palestina. Ini loh ada pembantian, video pembantian ini. Ini loh Palestina. Bukan menjadikan dia terenyuh lalu mengeluarkan duit. Enggak, malah dia, aku punya video lebih serem lagi nih. Hanya jor-joran saja. Tanyakan dirimu sendiri, wahai siapapun yang bicarakan Palestina hari ini. Apa yang Anda berikan untuk Palestina saat ini? Doa. Dimulai dari kunut nazilah. Dimulai daripada doa-doa di tengah malam. Waktu khutbah Jumat. Setiap saat kita mendoakan mereka. Kemudian, apa yang Anda berikan pada mereka? Jangan sampai kita hanya di lesan saja, sementara kita tidak keluar. Berapa puluh juta yang telah Anda keluarkan? Berapa ini? Atau Anda masih makan enak di rumah, tapi nggak pernah ingat dengan Palestina. Berarti kita hanya action saja bicara tentang Palestina. Ini kan bahaya tentang aku. Makanya pemerannya adalah aku, ada Palestina, ada orang berbuat zalim. Nah, sekarang tinggal aku. Makanya dari hari ini kami selalu ingatkan. Tidak membeli produk-produk yang diindikasi musuh Palestina. Ini sebuah keharusan. Dan ini alhamdulillah teman-teman dari Al-Bahjah sudah dari dulu sebelum adanya keputusan dari MUI semuanya sudah tahu di sini. Produk kita berusaha untuk itu. Kenapa? Saya lebih senang membeli produk tetanggaku yang dia adalah orang yang tidak berbuat zalim. Nah, kalau masih membela ini kesana. Jadi dari sinilah koreksi kita. Teriak-teriak Allahu Akbar. Bela Palestina. Tak taunya dia nggak peduli dengan urusan-urusan. Mana cinta, mana kasih.
Kita jangan sampai bicara tentang Palestina, kita hanya sekedar misalnya action dan sebagainya. Tapi ada 3 pemeran besar adalah aku di sini, Palestina, dan orang berbuat zalim. Bicara tentang aku dengan serius. Bagaimana urusanku dengan Palestina? Bagaimana urusan duitku dengan Palestina? Bagaimana urusan hatiku dengan Palestina? Bukan medsosku dengan Palestina. Nah, ini kan. Anda nggak ada pajang ini, hanya mau Palestina, gerakan Allah Akbar anti Palestina, buat postingan video, kita kutuk yang nulisan itu tak. Pelit, nggak keluar duit. Ini ya, dan menunjukkan kebohongan. Ternyata apa yang perlu kita hadirkan saat ini? Kejujuran kita dengan Allah dan Rasulnya. Setelah itu akan indah. Masalah pertanyaan bagus sekali dari Ibu, agar semuanya ingat bahwasanya Palestina bukan untuk kita bincangkan, akan tapi Palestina untuk kita bela dengan serius. Ayo dengan harta kita, dimulai dengan pancatan doa.